Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi ke materi yang ke-12. Dan rencananya ini akan diselesaikan sampai dengan 13 dan 14. Selanjutnya nanti untuk yang materi yang ke-15 yaitu kuis. Kuis yang akan saya berikan. Baik, untuk yang materi yang ke-12 adalah tentang logika percabangan, yaitu berupa if dan case. Apa itu logika percabangan? Logika percabangan digunakan jika di dalam program sebuah perintah dikerjakan jika persyaratan kondisi tertentu dipenuhi. Jadi ketika suatu kondisi dipenuhi, maka pernyataan akan diselesaikan. Jadi harus ada syarat dan kondisinya agar terpenuhi. Jadi ini adalah percabangan. Contoh kita ingin membuat sebuah mesin ataupun pengontrol suhu. Nah, di sini ada kontrol suhunya adalah ketika kita ingin membuat suhu dan kelembabannya adalah -25 atau sama dengan -25 derajat Celcius dan kelembabannya adalah misalnya kurang dari atau sama dengan 60. Maka ketika inputannya suhunya 26, kelembabannya 65, maka hmm, ketika adalah OR maka itu suhu 26 dan kelembaban 65 salah satunya terpenuhi, nah, maka akan benar, akan dieksekusi ke selanjutnya. Ketika suhunya misalnya di sini 26, maka akan mengeksekusi kipas, jadi kipasnya akan menyala. Terus bagaimana agar suhunya turun misalnya? Apakah air disemprotkan? Tentu tidak ya. Jadi ketika suhunya naik, nah ini kan suhunya naik, diturunkan adalah dengan menyemprotkan air supaya suhunya menjadi 60%. Jadi adalah ketika suatu dipersyaratkan, kemudian syaratnya terpenuhi, maka akan dieksekusi kondisinya. Jadi seperti apa? Ini adalah percabangan. Jenis percabangan ada 4 ya di sini saya akan terangkan tentang yaitu if tunggal, if ganda, if majemuk dan case. Untuk if tunggal sendiri yaitu jika pemilihan hanya diberikan satu pilihan yang dilaksanakan bila kondisi persyaratan dipenuhi atau bernilai benar dan tidak memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisi bernilai salah. Artinya ketika kondisi tersebut salah maka tidak ada pilihan lain, maka ketika kondisi benar saja maka akan dieksekusi kondisinya. Ketika kondisinya dinyatakan salah maka selesai, tidak ada kondisi lagi. Lain dengan if jamak, if ganda maksudnya. If ganda adalah ketika memberikan pilihan, yaitu 2 pilihan bila kondisi dipenuhi bernilai benar dan memberikan pilihan lain ketika bernilai salah misalnya, maka akan kondisi satunya lagi. Jadi ketika dua buah kondisi maka kita gunakan namanya if ganda. Di sini kita contohkan untuk if ganda secara flowchart ya. Jadi ketika kondisi tersebut bernilai benar maka akan pernyataannya apa. Tapi ketika nilai salah maka selesai. Lain dengan if ganda. If ganda yaitu ketika benar maka akan melanjutkan ke pernyataan 1. Ketika yang salah maka akan pilihannya ke pernyataan 2. Untuk pseudocode-nya yaitu 3 if tunggal, yaitu if kondisi, kemudian pernyataan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan M. Kemudian ada if. Sedangkan untuk if ganda yaitu untuk if kondisi yaitu pernyataan 1 sampai dengan M, kemudian else ya. Else pernyataan 3 sampai dengan N. Kemudian diakhiri dengan and if. Untuk if majemuk, if majemuk kita sebut dengan if bersarang ya, yaitu digunakan jika pemilihan memberikan lebih dari 2. Jadi yang pertama tadi adalah hanya satu pilihan, if tunggal, if ganda adalah 2 pilihan. Sedangkan ketika lebih dari 2 pilihan maka dinamakan dengan if majemuk. Jadi ketika ada misalnya 3 kondisi yang harus disyaratkan atau 4 atau 5 dan seterusnya, maka akan muncul pernyataan-pernyataan ketika syarat tersebut dipenuhi. Ini ada flowchartnya. Jadi if majemuk untuk pernyataannya sama ya, yaitu if kondisi 1, kemudian pernyataannya apa sampai dengan 1 sampai dengan M, kemudian else if kondisi 2, pernyataannya 3 sampai dengan N misalnya. Kemudian else if kondisi 3 sampai dengan O, kemudian else artinya hanya ketika pernyataan itu yang lain yang diakhiri
kemudian mengakhiri dengan and if. Untuk case sendiri itu apa? Yaitu pengganti if majemuk, di mana dalam suatu masalah if majemuk tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya lebih kompleks lagi. Jadi selain daripada pernyataan-pernyataan yang sudah di, dimiliki oleh if majemuk, tapi tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan case. Ya. Case kita sebut di sini dengan pseudocode-nya yaitu case ekspresinya apa. Kemudian jika kondisi satu, maka pernyataan satu apa. Jika kondisi dua, pernyataan dua maka apa. Jika kondisi tiga, maka pernyataan tiga apa. Else itu selain itu. Jika selain itu, maka pernyataannya apa. Kemudian diakhiri dengan end case. Ini adalah perbedaan kondisinya ya, if dan case, yaitu bahwa kondisi itu bisa digunakan dengan tanda ini apa tadi, yaitu tipe data ya, dengan cara lebih kurang, lebih dari atau sama dengan, ataupun kurang dari atau lebih dari atau sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan. Sedangkan kondisi case itu hanya kondisinya ditentukan, jadi nilainya sudah ditentukan, tidak kurang dari atau tidak lebih dari, tapi kondisinya sudah ditentukan. Dan kondisi untuk kondisi yaitu bisa menggunakan F itu, if itu adalah bilangan string maupun char ya, karakter. Sedangkan untuk yang case itu tambahannya adalah boolean expression, artinya true and false. Untuk if-nya itu tidak dapat diganti dengan case, sedangkan case itu dapat diganti dengan if. Oke, untuk yang materi 11, mudah-mudahan 12 sudah tersampaikan. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi yang 13 dan 14 tentang perulangan ya.